Halo Lur, balik lagi sama saya Zero Heavy J Review. Kali ini saya akan membahas tentang film inspiratif dari seorang anak muda yang mempunyai semangat belajar yang tinggi. Saat menonton film ini, mengajarkan saya bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang paling bermanfaat untuk hidup di dunia ini. Film ini berjudul Three Idiot. Film ini menceritakan sebuah kisah persahabatan tiga orang mahasiswa teknik mesin di India yang memulai jenjang kuliahnya di universitas nomor 1 di negerinya demi mencapai apa yang akan dilakukan di masa depan. Film ini dirilis di India pada tanggal 25 Desember 2009 yang dibintangi oleh Amir Khan menjadi Ranchor Das Samal Das Chanchat atau Ranchau, dan sebenarnya nama asli dari Ranchor Das adalah Punsuk Wangdu, dan Mandavan sebagai Farhan Quraisy, Sharman Joshi sebagai Raju Rastogi, dan Omi Faida sebagai Catur. Ayo kita kupas tentang lika-liku dan tingkah lucu dari tiga sahabat seperjuangan. Jika kalian suka, klik tombol like, dan jika channel ini bermanfaat, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita diawali dengan seorang bernama Farhan yang sedang berada di dalam pesawat, sedang mendapatkan telepon pemberitahuan dari temannya. Dengan tampang wajah yang tak percaya, setelah menerima telepon tersebut, dia ingin membatalkan perjalanannya dan kembali ke bandara. Karena tiba-tiba si Farhan terkena serangan jantung, akhirnya pilot menghanditolki bandara bahwa ada seorang yang terkena serangan jantung dan meminta izin untuk putar balik ke bandara. Ternyata si Farhan hanya pura-pura terkena serangan jantung. Si Farhan sedang menuju suatu tempat, lalu dia buat ulah kembali dengan mengaku sebagai pemesan taksi, padahal dia bukan pemesan taksi tersebut. Dia menelpon temannya Raju Rastogi, menyuruhnya siap-siap bahwa dia akan menjemputnya. Setibanya Raju Rastogi di taksi, Raju lupa tuh kalau dia cuma pakai celana kolor. Emang konyol kelakuan dua orang ini. Sesampainya di tempat yang dituju, Farhan marah-marah. Tenang dulu. Itu gara-gara si tukang kentut, sebut saja namanya Catur, yang cuma ingin pamer kekayaannya. Padahal tujuan sebenarnya dari Farhan adalah menemui sahabat mereka, yaitu Rancho. Mereka bertiga akhirnya melakukan perjalanan untuk menemukan keberadaan si Rancho. Di dalam mobil, si Farhan mulai membayangkan masa-masa kelam saat kuliah dahulu. Pada saat ospek, semua mahasiswa teknik dibina oleh para senior. Senior melakukan cap pada bokong para mahasiswa. Tokoh utama kita, si Rancho, datang terlambat, hanya melewati mahasiswa ospek dan mengerjai senior yang sedang mengencingi pintu asramanya. Trot! Keram gak tuh si burung? Rancho, Farhan, dan Raju adalah kawan sekamar di asramanya semenjak menjejakkan kaki di universitas tersebut. Mereka menjalani hidup sebagai mahasiswa dan memiliki ikatan persahabatan yang kuat. Rancho mengajarkan bahwa sekolah itu tidak harus membayar, hanya perlu seragam. Seragam sekolah manapun, pakailah seragam mereka. Jika ketahuan, maka belilah seragam sekolah lain dan lakukan cara yang sama. Saat pertama masuk kuliah, dia membuat bingung rektornya yang bernama Viru Sahastrabudi, yang disingkat Virus. Membuat dosen malu di kelas karena jawabannya. Dia sering diusir dari kelas karena jawabannya yang nyeleneh tersebut. Yang akhirnya si Rancho dengan suka-suka masuk ke dalam kelas lainnya. Rancho selalu berkata pada dua sahabatnya, Farhan dan Raju, untuk selalu menjadi diri sendiri. Letakkan tanganmu di dadamu, lalu ucap, All is well. Ada satu adegan paling menyedihkan. Si Virus, rektor dari universitas tersebut,
menekan sedemikian rupa mahasiswanya, hingga mempunyai disiplin tingkat tinggi dalam menuntut ilmu. Ada seorang mahasiswa bernama Joy Lobo yang belum menyelesaikan prakteknya menghampiri si Virus. Mereka bercakap sampai di ujung percakapan. Virus meminta Joy Lobo untuk menelpon ayah Joy Lobo. Si Virus berkata dengan tegas kalau Joy Lobo tidak akan lulus pada tahun ini. Joy Lobo yang shock langsung meminta penjelasan pada Virus. Hari demi hari berlalu. Saat Rancho berhasil memperbaiki barang milik Joy Lobo yang akan dia tunjukkan sebagai hasil prakteknya, Rancho pun menerbangkannya dan mengarahkannya ke kamar Joy Lobo. Semua orang terdiam dan mulai berlari ke arah kamar Joy Lobo. Bagaimana tidak, di dalam kamarnya Joy Lobo tergantung di atas seutas tali. Dan bisa dipastikan Joy Lobo meninggal karena bunuh diri. Dan penyebabnya karena tekanan yang selama ini menekan lelaki tersebut. Pastinya kalian tahu, orangnya ya dia adalah si Virus. Si Virus memberi label kepada Rancho dan kedua kawan baiknya itu sebagai idiot. Ia juga mempengaruhi Farhan dan Raju untuk menjauhi si Rancho. Si Virus menyuruh mereka mendekati siswa kesayangan Virus, yaitu si Catur. Ketika di rumah Farhan, dia dimarahi oleh orang tua Farhan. Dan akhirnya berpindah di rumah Raju dengan suasana klasik seperti drama tahun 70-an. Rancho jatuh cinta kepada mahasiswi jurusan medis, yaitu Pia, putri dari si diktator Virus. Mereka bertemu di jamuan pernikahan kakaknya Pia. Mereka bertiga datang tidak diundang, hanya ingin mendapatkan makanan gratis. Pia merasa agak aneh dengan ketiga orang itu dan menanyakan kepada ayahnya si Virus, siapa mereka? Setelah mendapati ketiganya adalah seorang tamu terselubung, Virus bertindak sangat menyebalkan kepada ketiga sahabat karib tersebut. Rancho pun mengerjai Catur. Suatu saat, Catur mendapat kehormatan untuk berpidato di sebuah upacara penghargaan yang dihadiri oleh para petinggi perguruan tinggi, termasuk si Virus. Rancho dan Farhan mengganti isi pidato tersebut dengan kata-kata kotor yang sebelumnya telah ditulis oleh pustakawan. Nah, seperti yang diharapkan oleh keduanya, Catur tanpa berpikir, pidato tersebut spontan menjadi bahan tertawaan para penonton dan membuat berang si Virus. Sebuah ketegangan terjadi saat mereka sedang mabuk berat. Ketiganya masuk ke rumah Virus seperti maling. Rancho masuk ke kamar Pia untuk mengutarakan isi hatinya, setelah sebelumnya dipanas-panasi oleh Farhan dan Raju. Namun, Rancho salah menggenggam tangan. Yang digenggamnya adalah tangan kakak Pia yang sedang hamil. Sementara keadaan semakin genting karena si Virus mendapati ada yang tidak beres di rumahnya. Akhirnya mereka kabur karena takut ketahuan, sementara Raju menyempatkan untuk buang air kecil di pekarangan si Virus. Dan si Virus pun melihat siapa yang menyusup ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, Virus memanggil Raju ke kantor, mengancam akan mengeluarkan Raju dari kampus. Raju memohon agar jangan dikeluarkan. Permohonannya dimanfaatkan oleh Virus. Ia bisa tetap kuliah, namun Rancho yang akan dikeluarkan. Di antara dua pilihan yang cukup sulit,
memilih dirinya sendiri atau mengkhianati kawan baiknya itu. Raju memilih lebih baik lompat keluar dari jendela kantor Virus di lantai 3 itu. Membuatnya harus dirawat secara intensif dari Pia dan kedua kawan baiknya. Pia menyarankan agar Raju dibangkitkan dengan motivasi yang bisa membuatnya sembuh dari koma. Setelah kejadian itu, membuat Farhan dan Raju mengadopsi pandangan Raju, yaitu mengikuti apa yang disuarakan oleh hati. Farhan memutuskan untuk mengejar kecintaannya kepada fotografi. Lalu ia menceritakan segalanya kepada ayahnya, apa yang ia impikan. Namun ayahnya menolak karena ia berpikiran dengan menjadi fotografer, ia tidak bisa membeli rumah mewah dan melengkapi segala kebutuhannya. Namun, Farhan bersikeras dan memberikan pengertian kepada ayahnya. Yang terpenting, kebahagiaan dirinya. Ayahnya tetap menolak dan mengatakan, "Jika tidak, maka kau akan bunuh diri seperti temanmu Raju." Sambil menangis, Farhan menjawab, "Tidak, aku tidak akan bunuh diri seperti Raju." Kemudian ia bersimpah di depan ayahnya, membuka dompetnya. Ada foto ayah dan ibunya. Farhan berkata, "Raju dan Ranco menasehatiku, jika aku bunuh diri, apa yang terjadi pada senyum kedua orang tuaku yang ada di foto ini?" Ayahnya pun tersadar dan merestui cita-cita anaknya tersebut sambil memeluknya. Dan Raju menghadiri wawancara untuk sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. Dia hadir dengan tubuh penuh plesteran dan duduk di kursi roda. Dalam wawancara tersebut, Raju menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jawaban yang non-formal, jujur, dan apa adanya. Walaupun sebenarnya ia tidak cocok bekerja di situ. Jawaban tersebut sangat tidak diharapkan oleh perusahaan tersebut, karena mereka butuh orang yang pandai berbohong dan merangkai kebohongan tersebut dengan cara yang indah. Namun, karena jawaban apa adanya itu, justru ia diterima bekerja karena ia jujur. Si Virus tidak simpatik akan hal itu. Ia akan mengakalinya dengan membuat soal ujian yang telah dia atur sendiri agar Raju tidak dapat lulus ujian. Pia mendengar ide gila ayahnya dan menentangnya. Timbullah pertentangan antara keduanya. Si Virus mencela anaknya Pia dengan cara yang sama pada Ranco. Pia pun marah, mengatakan sebuah kebenaran kepada si Virus, bahwa kakaknya tidak tewas dalam kecelakaan, akan tetapi ia bunuh diri di depan kereta, dan meninggalkan surat kepada Virus, yang selama ini disembunyikan oleh Pia. Isi surat tersebut adalah surat pernyataan untuk Virus yang telah memaksanya mengejar karir di bidang teknik. Padahal ia ingin sekali mengejar impiannya di bidang sastra. Pia keluar rumah dengan keadaan mabuk, mengambil kunci cadangan ruangan Virus. Ranco bertindak bersama Farhan, menyusup masuk ke kantor Virus dan mencuri salinan soal ujian tersebut. Namun, mereka lupa mematikan mesin fotokopi, dan Virus mengetahuinya. Setelah itu, berkas soal tersebut diserahkan kepada Raju.
Tetapi yang terjadi adalah Raju membuang kertas tersebut jauh-jauh dan mengatakan kepada keduanya, hal ini tidak boleh dimenangkan dengan cara curang. Dan selanjutnya dapat ditebak, benar, virus bertindak, memergoki mereka dan mengusir trio ini. Hal ini bertepatan dengan hamil tua anak virus Mona. Dan sebentar lagi akan melahirkan. Saat itu hujan turun sangat deras dan menyebabkan banjir sehingga tidak dapat mengantar Mona ke rumah sakit. Sementara Pia sedang tidak di rumah karena sedang bermasalah dengan ayahnya. Rancho pun memerintahkan untuk menghubungi Pia melalui VoIP untuk membantu proses persalinan darurat. Kepanikan terjadi. Listrik tiba-tiba padam. Rancho memutar otaknya dengan menyalakan listrik menggunakan power baterai dari mobil virus. Pia panik, menyuruh Rancho menyiapkan sebuah penyedot untuk menarik bayi dan mengirimkan bagaimana caranya melalui VoIP. Saat dalam keadaan genting tersebut, mereka semua tidak bisa menemukan alat seperti itu. Rancho pun mengakalinya dengan membuat alat itu dari vakum menyedot debu yang ia modifikasi. Bayi pun lahir, akan tetapi tidak bergerak sama sekali dan tidak menangis pula. Semuanya terdiam, menjadi lenggang. Kemudian Rancho menggendong bayi tersebut dan dia mengucapkan sebuah kata, "All is well." Dengan ajaibnya, bayi akhirnya menendang muka Rancho dan mulai menangis. Spontan mereka semua bergembira dan terharu. Dari kejadian ini, virus menyadari siapa dirinya selama ini adalah seorang diktator dan mengatakan pada bayi tersebut, ia boleh jadi apa saja yang ia mau, termasuk jadi pemain bola. Rancho pun harus bergegas karena ia sudah diusir. Virus pun menghampirinya dan memberikan sebuah pena. Pemberian sebuah pena merupakan simbol seorang profesor kepada muridnya yang berprestasi dan cemerlang. Dan akhirnya virus mengakuinya bahwa murid itu adalah Rancho. Setelah acara wisuda dan kelulusan, Rancho kehilangan kontak dengan Raju dan Farhan. Selama waktu itu, Catur masih menyimpan dendam kepada Rancho. Setelah kejadian dipermalukannya dia oleh 3 idiot, saat pidato penghargaannya di depan umum, Catur ingin menunjukkan kadar gengsinya yang begitu tinggi akan kerjasama dengan calon rekan bisnis yang memiliki banyak sekali paten bernama Pung Suk Wangdu, merupakan orang yang sangat Catur kagumi. Akhirnya mereka menemukan rumah Rancho bertepatan dengan hari meninggal ayahnya. Namun mereka kaget, Raju dan Farhan menemukan Shamaldas dan Chad adalah orang lain, bukan Rancho yang selama ini mereka kenal. Kemudian mereka mengancam pemilik rumah tersebut akan membuang abu sisa pembakaran jasad ayahnya tersebut ke dalam kloset WC. Ternyata wadahnya kosong tanpa abu jasad. Mereka salah mengambil wadah tempat abu yang asli. Dengan ancaman tersebut, pemilik rumah takut dan memenuhi permintaan mereka untuk menceritakan mengenai Rancho yang asli. Rancho yang mereka kenal sebenarnya bukan keluarga mereka. Pada suatu saat, karena senang belajar, didapati ia di dalam kelas menggantikan dirinya. Keluarga Rancho mengetahui hal ini. Kemudian Rancho membuat perjanjian untuk belajar dengan menggunakan nama anak yang kemudian ijazahnya akan menjadi milik anaknya tersebut. Rancho tidak peduli, ia hanya ingin belajar. Itulah sebabnya kenapa pada foto mahasiswa-mahasiswa di Imperial College of Engineering bukan foto Rancho, melainkan foto orang lain, yaitu
orang yang sekarang menceritakan tentang Rancho, teman Raju dan Farhan. Rancho pun sekarang memulai hidup baru dengan menjadi guru di Ladakh. Keadaan semakin membingungkan buat Raju dan Farhan. Setelah mengetahui cerita tersebut, mereka berinisiatif menculik Pia yang pada saat itu hendak menikah dengan orang lain. Pia pun ikut serta dalam pencarian Rancho yang menghilang tanpa jejak. Padahal Pia sangat mencintai Rancho. Sesampainya di Ladakh, mereka mendapati sekelompok anak yang sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Sementara Catur hanya mencela bahwa Rancho hanya menjadi seorang guru. Sampai-sampai hal ini membuat Raju dan Farhan marah, kemudian memplester mulut Catur dan meletakkannya di belakang jok mobil. Sementara Pia berharap Rancho palsu akan kembali bisa menyalakan api cinta mereka yang selama ini terpendam. Setelah bertanya di mana Rancho palsu, akhirnya mereka menemukannya sedang bermain dengan anak-anak. Rancho sangat terkejut melihat Pia dengan menggunakan skuter. Alih-alih panas, ia membuka helmnya, berjalan mendekati Rancho. Seperti yang Rancho bayangkan dalam benaknya, bahwa wanita ini adalah jodohnya, dan kemudian akan menciumnya. Sesampainya di dekat Rancho palsu, bukan ciuman yang ia dapat dari Pia, namun tamparan dan makian untuk Rancho palsu. Kemana saja kau selama ini? Setelah Pia mengetahui cerita dari Rancho palsu mengenai perjanjiannya dengan keluarga tersebut, jika sudah selesai semua kegiatan belajarnya, maka ia harus menghilangkan jejak, termasuk tidak boleh bertemu lagi dengan sahabat-sahabatnya. Pia pun mengerti, kemudian menanyai Rancho palsu mengenai perasaannya. Apakah ada wanita lain yang saat ini dicintai Rancho? Rancho menjawab, ada. Dengan raut muka yang sangat kecewa, Pia bertanya kembali siapakah wanita tersebut. Rancho palsu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa wanita tersebut adalah Pia. Pia mendadak sangat gembira. Ia memeluk Rancho palsu dan menciumnya. Tidak lama, Farhan dan Raju datang, memukuli Rancho palsu, sampai akhirnya mereka berpelukan karena rindu. Raju dan Farhan kemudian bertanya tentang kebingungan mereka, jadi siapa namamu sebenarnya? Rancho menjawab, Pungsuk Wangru. Pia pun terkejut dan berkata, Wangru pemilik paten itu yang sekarang tengah dikejar-kejar pengusaha dari Jepang untuk bekerja sama. Catur datang terakhir, meledek Rancho yang sekarang tidak menjadi apa-apa. Bahkan ia menuduh Rancho mencuri pulpen milik Virus, kemudian pergi seolah-olah ia adalah pemenangnya. Setelah agak jauh, Pungsuk Wangdu menelpon Catur. Didapati di histori panggilan di handphone Catur adalah Pungsuk Wangru yang sedang menelpon. Catur berbicara sangat sopan, cenderung mengemis. Kemudian Pungsuk Wangru mengatakan kepada Catur, bagaimana saya bisa menandatangani kesepakatan kita jika pulpen saya Anda ambil? Catur pun terkejut dan berbalik arah memohon maaf atas kekeliruannya, sementara hanya dibalas tawa oleh Wangru, Pia, Farhan, dan Raju. Gimana Lur? Apakah kalian terinspirasi oleh kisah dari Pungsuk Wangru? Timbalah ilmu setinggi mungkin, karena ilmu adalah tiang yang kokoh untuk kehidupanmu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.